Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Retnowati. Saya peserta Latsar CPNS BPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi, Angkatan ke-7. Saya berasal dari UPT Puskesmas Belat, Kabupaten Karimun. Baiklah, hari ini saya mendapat tugas review pembelajaran mata pelatihan nasionalisme. ASN harus memiliki nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan pemersatu bangsa berlandaskan Pancasila dan UUD tahun 1945. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental bloknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa dan negara. Mengapa nasionalisme itu penting? Kita sebagai warga negara Indonesia sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan, tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme memiliki dua pengertian, yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Nasionalisme secara sempit yaitu suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sedangkan nasionalisme secara luas yaitu pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara sekaligus menghormati bangsa lain. Kita sebagai bangsa Indonesia menganut pengertian nasionalisme secara luas yaitu pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara sekaligus menghormati bangsa lain. Kita sebagai bangsa Indonesia menganut nasionalisme Pancasila. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip nasionalisme Pancasila adalah: 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. 2. Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta tidak merendahkan diri. 4. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia dan sesama bangsa. 5. Menumbuhkan sikap tenggang rasa. Setiap pegawai ASN wajib memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Jiwa nasionalisme Pancasila ini harus menjadi dasar dan mengilhami setiap gerak langkah dan semangat bekerja untuk bangsa dan negara. Untuk itu, setiap pegawai negeri sipil sebagai bagian dari ASN harus senantiasa taat menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan semangat nasionalisme yang kuat menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam nasionalisme. Yang pertama adalah mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan. Kita perlu mendudukkan Pancasila secara proporsional. Dalam hal ini, Pancasila bukan agama yang bermaksud mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan masyarakat. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Pancasila bermaksud menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara. Sila ketuhanan dalam Pancasila menjadikan Indonesia bukan sebagai negara sekuler
yang membatasi agama dalam ruang privat. Pancasila justru mendorong nilai-nilai ketuhanan mendasari kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Namun Pancasila juga tidak menghendaki negara agama yang mengakomodir kepentingan salah satu agama saja. Karena hal ini akan membawa pada tirani yang berangus pluralitas bangsa. Dalam hal ini Indonesia bukan negara sekuler, sekaligus bukan negara agama. Adanya nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak hanya kebebasan dalam memeluk agama, negara Indonesia juga menjamin masyarakat memeluk kepercayaan. Namun dalam kehidupan di masyarakat, antar pemeluk agama dan kepercayaan harus saling menghormati satu sama lain. Nilai-nilai ketuhanan diimplementasikan dengan cara mengembangkan etika sosial di masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan menjiwai nilai-nilai lain yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti persatuan, kemanusiaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, nilai-nilai ketuhanan menjadi sila yang menjiwai sila-sila yang lain dalam Pancasila. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan, diharapkan kita bisa memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri dan kekayaan alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat. Implementasi nilai ketuhanan dalam kehidupan berdemokrasi menempatkan kekuasaan berada di bawah Tuhan dan rakyat sekaligus. Demokrasi Indonesia tidak hanya berarti daulat rakyat, tapi juga daulat Tuhan, sehingga disebut dengan teodemokrasi. Ini bermakna bahwa kekuasaan atau jabatan itu tidak hanya amanat manusia, tapi juga amanat Tuhan. Maka kekuasaan jabatan harus diemban dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Kekuasaan jabatan juga harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel, karena jabatan yang dimiliki adalah amanat manusia dan amanat Tuhan yang tidak boleh dilalaikan. Kedua, mengimplementasikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan melandaskan pada prinsip kemanusiaan ini, berbagai tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparatur negara. Fenomena kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial merupakan kenyataan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Sehingga aparatur negara dan seluruh komponen bangsa perlu bahu-membahu menghapuskan masalah tersebut dari kehidupan bangsa. Di tengah globalisasi yang semakin meluas cakupannya, masyarakat Indonesia perlu lebih selektif dalam menerima pengaruh global. Pengaruh global yang positif, yakni yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tentu lebih diterima dibanding pengaruh yang negatif, yakni yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu, diperlukan pemimpin yang perlu menentukan kebijakan dan arah pembangunan dengan mempertimbangkan keselarasan antara kepentingan nasional dan kemaslahatan global. Ketiga, implementasi nilai persatuan Indonesia dalam membangun semangat nasionalisme. Upaya melaksanakan sila ketiga Pancasila dalam masyarakat plural seperti Indonesia bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sejak awal berdirinya Indonesia, agenda membangun bangsa merupakan suatu yang harus terus-menerus dibina, dilakukan, dan ditumbuh kembangkan. Dengan demikian, keberadaan bangsa Indonesia terjadi karena dia memiliki satu nyawa, satu asal akal yang tumbuh dalam jiwa rakyat sebelumnya, yang menjalani satu kesatuan riwayat yang membangkitkan persatuan karakter dan kehendak untuk hidup bersama dalam suatu wilayah geopolitik nyata. Sebagai persenyawaan dari ragam perbedaan suatu bangsa mestinya memiliki karakter tersendiri yang bisa dibedakan dari karakter unsur-unsurnya. Selain kehendak hidup bersama, keberadaan bangsa Indonesia juga didukung oleh semangat gotong royong. Dengan kegotong royongan itulah negara Indonesia mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Indonesia bukan membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari teritorial Indonesia. Negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya, tanpa memandang siapa dan dari etnis mana, apa agamanya. Semangat gotong royong juga dapat diperkuat dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus-menerus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan multikulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan dilandasi dengan prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif.
Keempat, implementasi nilai-nilai permusyawaratan dalam kehidupan sehari-hari. Kesepahaman para pendiri bangsa untuk membangun demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa, yaitu demokrasi permusyawaratan, menunjukkan bahwa demokrasi bukan sekedar alat. Demokrasi permusyawaratan merupakan cerminan dari jiwa, kepribadian, dan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam pandangan Soekarno, demokrasi bukan sekedar alat teknis saja, tetapi suatu kepercayaan atau keyakinan untuk mencapai suatu bentuk masyarakat yang dicita-citakan. Karena itu, demokrasi yang diterapkan di Indonesia mempunyai corak nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Sehingga demokrasi di Indonesia tidak perlu sama atau identik dengan demokrasi yang dijalankan oleh negara-negara lain di dunia. Sila keempat Pancasila mengandung ciri-ciri demokrasi yang dijalankan di Indonesia, yakni kerakyatan, permusyawaratan, hikmat kebijaksanaan. Demokrasi yang berciri kerakyatan seperti adanya kehormatan terhadap suara rakyat. Rakyat berperan dan berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu, dalam segala pengambilan keputusan lebih diutamakan diambil dengan cara musyawarah dan mufakat. Pemungutan suara dalam pengambilan keputusan merupakan pilihan terakhir jika tidak mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi semangat kekeluargaan. Kelima, implementasi nilai-nilai sosial. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, para pendiri bangsa menyatakan bahwa negara merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan. Untuk itulah diperlukan dua syarat, yaitu adanya emansipasi dan partisipasi bidang politik yang sejalan dengan emansipasi dan partisipasi bidang ekonomi. Kedua partisipasi inilah yang oleh Soekarno seringkali disebut dengan istilah sosiodemokrasi. Dengan kedua pendekatan tersebut akan menghindarkan Indonesia dari negara liberal, tapi lebih menekankan negara kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan pemikiran para pendiri bangsa yang lebih menghendaki negara ini menjadi negara kesejahteraan, yaitu suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, setidaknya secara minimal. Negara juga berhak mengatur pembagian kekayaan negara agar rakyat tidak ada yang kelaparan. Rakyat bisa memperoleh jaminan sosialnya. Dalam negara kesejahteraan sosial, yang dituntut bukanlah penghapusan hak milik pribadi, tapi fungsi sosial dari hak milik pribadi. Disinilah negara bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dari fungsi sosial atas hak milik pribadi, sehingga bisa terwujud kesejahteraan umum. Aparatur sipil negara memiliki 3 fungsi, yaitu ASN adalah pelaksana kebijakan publik, 2. ASN adalah pelayan publik, 3. ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa. 1. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN harus menyadari dirinya sebagai bagian dari birokrasi yang melayani kepentingan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. ASN harus profesional. Keahlian khusus untuk melakukan suatu pekerjaan harus dimiliki oleh setiap ASN di Indonesia. Kemudian, ASN yang melayani publik, yaitu ASN yang mengacu pada standar pelayanan minimal dan mencapai kepuasan pelanggan. Kemudian, ASN harus berintegritas tinggi, teguh mempertahankan prinsip yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Yang kedua, ASN sebagai pelayanan publik. Bagaimana ASN profesional sebagai pelayan publik sehingga mampu mengaktualisasikan semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat berlandaskan Pancasila dan UUD 45. 3. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Peran ASN dalam menjaga kondisi damai, yaitu ASN harus bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, tidak terlibat dalam kegiatan politik atau mundur sementara dari status sebagai PNS, mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi kelompok tersebut. Kemudian, ASN harus menjadi contoh dan panutan masyarakat. Jadi, ASN sebenarnya sangat banyak memiliki tanggung jawab, sikap-sikap yang harus dimiliki sebagai ASN. Maka dari itu, kita sebagai ASN harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Demikianlah review saya dari mata pelajaran
pelatihan nasionalisme. Terima kasih.